Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang limitasi, etika, dan juga prinsip penting dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di dalam limitasi KA, meskipun kecerdasan artifisial telah berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang, teknologi ini masih memiliki banyak keterbatasan. KA seringkali dianggap sebagai sistem yang sangat cerdas, tetapi pada kenyataannya, ia hanya mampu melakukan tugas tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajarinya. KA tidak memiliki pemahaman sejati seperti manusia dan masih bergantung pada data yang diberikan. Limitasinya di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ketidakmampuannya untuk memiliki kreativitas sejati, perasaan, atau pemahaman kontekstual yang mendalam. Menurut Russell dan Norvig, KA memang dapat menghasilkan teks, gambar, musik, atau video, tetapi hasil tersebut dibuat berdasarkan pola data yang sudah ada, bukan karena pemikiran kreatif yang asli. Misalnya, KA generatif seperti ChatGPT dapat menulis cerita atau puisi, tetapi sebenarnya hanya menyusun kata-kata berdasarkan struktur yang sudah dipelajari dari berbagai sumber. KA tidak memiliki imajinasi seperti manusia yang bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Selain itu, meskipun KA dapat menganalisis ekspresi wajah atau nada suara untuk mengenali emosi seseorang, ia tidak benar-benar memahami atau merasakan emosi tersebut. Ini berarti bahwa KA hanya mampu meniru perilaku manusia, tapi tidak bisa mengalami perasaan secara nyata. Oke, limitasi yang kedua adalah KA dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. KA sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak relevan, atau memiliki bias, maka KA juga akan menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Sebuah studi dari Massachusetts Institute of Technology menunjukkan bahwa KA dalam sistem pengenalan wajah kadang sulit mengenali orang dengan warna kulit yang lebih gelap karena model yang digunakan lebih banyak dilatih dengan wajah orang berkulit terang. Keterbatasan data ini dapat menyebabkan KA membuat keputusan yang bias, tidak adil, atau tidak akurat. Contoh lain adalah dalam bidang rekrutmen kerja, di mana sistem KA yang digunakan untuk merekrut karyawan bisa menjadi bias jika hanya dilatih dengan data dari pekerja pria, sehingga mengurangi peluang kandidat perempuan untuk diterima. Limitasi yang ketiga adalah KA sangat bergantung pada data berkualitas tinggi. Jika data yang diberikan tidak lengkap atau tidak cukup bervariasi, KA akan kesulitan dalam memberikan prediksi yang akurat. Semakin baik kualitas data yang digunakan, semakin baik pula performa KA. Studi menunjukkan bahwa Google Translate dapat menerjemahkan dengan lebih akurat karena selalu mendapatkan data baru dari pengguna di seluruh dunia. Sedangkan KA yang digunakan untuk analisis pasar saham hanya akan akurat jika memiliki akses ke data keuangan yang terbaru dan lengkap. Tanpa data yang baik, KA tidak bisa bekerja dengan optimal dan bahkan bisa memberikan hasil yang menyesatkan. Ini menunjukkan bahwa KA bukanlah teknologi yang dapat berpikir sendiri atau menemukan sesuatu tanpa bimbingan manusia. Kesimpulannya, KA adalah alat yang sangat berguna, ia tetap memiliki banyak kekurangan yang selalu diperhatikan. KA tidak bisa berpikir, merasakan, atau berimajinasi seperti manusia, serta sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika datanya salah atau tidak lengkap, maka hasil yang diberikan KA juga bisa keliru. Oleh karena itu, KA tetap membutuhkan manusia untuk mengawasi dan memastikan bahwa penggunaannya dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan memahami keterbatasan ini, pengguna harus bisa lebih bijak dalam menggunakan KA dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan, agar teknologi ini benar-benar membantu manusia tanpa menggantikan peran berpikir kritis dan kreativitas yang hanya dimiliki oleh manusia.
Etika kecerdasan artifisial. Alasan KA menjadi bagian penting dalam kehidupan abad 21. Teknologi ini tidak hanya hadir dalam bentuk asisten virtual atau sistem rekomendasi di platform digital, tetapi juga digunakan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keuangan, hingga industri manufaktur. Dengan kemampuannya dalam mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, KA membantu meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memberikan solusi yang lebih cerdas dan terpersonalisasi. Selain manfaat praktisnya, KA juga berperan besar dalam mendorong inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Misalnya, KA digunakan untuk mendiagnosis penyakit lebih awal dan lebih akurat, serta membantu dalam pengembangan obat. Sementara itu, dalam bidang transportasi, teknologi KA banyak digunakan untuk membantu sistem navigasi, penentuan rute, perkiraan waktu tempuh, dan lain-lain, sehingga proses perjalanan bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian, dalam dunia pendidikan, teknologi ini memungkinkan sistem pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Bahkan dalam bidang lingkungan dan keberlanjutan, KA membantu dalam pemantauan perubahan iklim dan optimalisasi sumber daya energi. Dengan berbagai kemampuannya, KA telah menjadi katalis utama dalam transformasi industri dan penciptaan solusi inovatif di berbagai bidang. Berikut adalah contoh KA di berbagai bidang. Di bidang kesehatan, robot berbasis KA untuk bedah. KA di bidang transportasi, parkir otomatis. Kemudian KA di bidang pendidikan, untuk personalisasi pembelajaran. KA di bidang pelestarian lingkungan, pemilahan sampah. Namun, keberadaan KA juga membawa tantangan yang perlu dikelola dengan bijak. Isu terkait privasi data, etika dalam penggunaan teknologi, hingga dampaknya terhadap dunia kerja menjadi perhatian utama dalam pengembangan KA. Oleh karena itu, pemanfaatan KA harus diiringi dengan regulasi dan kebijakan yang memastikan teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, KA dapat menjadi alat yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan perubahan positif bagi kehidupan manusia di abad ke-21. Berikut adalah prinsip-prinsip penting dalam menggunakan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab. Salah satu tantangan terbesar dalam KA adalah kemungkinan adanya bias algoritma, yaitu ketika sistem KA menghasilkan keputusan yang tidak adil karena data yang digunakannya tidak seimbang atau mencerminkan prasangka tertentu. Contoh, jika sebuah sistem KA digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik, tetapi hanya dilatih dengan data dari kelompok usia tertentu, hasilnya bisa menjadi tidak akurat atau bahkan diskriminatif. Perlindungan privasi dan keamanan data juga menjadi aspek penting dalam penggunaan KA. Banyak teknologi KA bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar, termasuk informasi pribadi pengguna. Misalnya, platform pembelajaran berbasis KA dapat mengumpulkan data tentang kebiasaan belajar peserta didik dengan memberikan rekomendasi materi yang sesuai. Namun, jika data ini tidak dikelola dengan baik, ada risiko kebocoran atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna, terutama pendidik dan sekolah, untuk memilih platform teknologi yang memiliki kebijakan perlindungan data yang jelas, serta memberikan kontrol kepada pengguna atas informasi mereka sendiri. Nah, ini prinsip etika yang harus kita ketahui. Di sini ada 4. Yang pertama adalah transparansi. Pembuatan keputusan oleh KA harus dapat dijelaskan. Transparansi dalam KA berarti bahwa setiap keputusan yang dihasilkan oleh KA harus dapat dijelaskan dan dipahami oleh manusia. Misalnya, jika seorang peserta didik yang mendapatkan nilai rendah dalam ujian berbasis KA, ia dan gurunya berhak mengetahui bagaimana sistem
menilai jawaban tersebut. Jika KA digunakan dalam pengambilan keputusan penting seperti seleksi kerja atau penentuan kredit di bank, maka perusahaan yang menggunakan KA harus bisa menjelaskan apa dasar keputusan yang diambil KA dan tidak hanya mengandalkan keputusan otomatis yang tidak bisa diverifikasi, validasi, dan keabsahannya. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas. Pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan KA. KA bukanlah manusia yang bisa bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Oleh karena itu, setiap sistem KA yang digunakan untuk membantu manusia harus memiliki pemilik atau pengelola yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Contoh, dalam dunia kesehatan, jika KA salah mendiagnosis pasien, maka rumah sakit atau dokter yang menggunakan sistem tersebut tidak bisa hanya menyalahkan KA, tetapi harus bertanggung jawab dan mencari cara untuk memperbaikinya. Begitu juga dalam kasus mobil otonom, self-driving car. Jika terjadi kecelakaan, pertanyaannya adalah, apakah yang bertanggung jawab adalah si pembuat mobil, pengembang KA, atau pemilik kendaraan? Sayangnya, sampai saat ini jawaban dari pertanyaan ini masih menjadi sesuatu hal yang diperdebatkan di dalam regulasi global. Prinsip etika yang ketiga adalah adil dan non-diskriminatif, menghindari bias dalam algoritma KA. KA tidak memiliki niat buruk, tetapi karena ia belajar dari data yang diberikan oleh manusia, ia bisa mewarisi bias dan ketidakadilan yang ada dalam data tersebut. Jika KA tidak dikembangkan dengan hati-hati, ia dapat membuat keputusan yang tidak adil dan merugikan kelompok tertentu. Contohnya, penelitian oleh MIT menemukan bahwa sistem pengenalan wajah KA lebih akurat dalam mengenali wajah seorang berkulit terang dibandingkan orang berkulit gelap. Hal ini terjadi karena data yang digunakan untuk melatih KA lebih banyak berasal dari wajah berkulit terang. Ini menjadi masalah serius dalam sistem keamanan atau seleksi kerja, di mana KA yang tidak adil bisa menolak kandidat tertentu hanya karena bias dalam data pelatihannya. Yang keempat, privasi menggunakan KA tanpa melanggar hak pengguna. Salah satu tantangan besar dalam penggunaan KA adalah bagaimana data pribadi pengguna dikumpulkan dan digunakan. Banyak sistem KA bekerja dengan cara mengumpulkan informasi dari pengguna untuk memberikan layanan yang lebih baik. Tetapi jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa menjadi pelanggaran privasi. Misalnya, aplikasi yang menggunakan KA untuk mengenali wajah dan suara pengguna seperti Google Assistant atau Face ID di ponsel. Namun, jika data ini disimpan tanpa izin atau diunggah atau digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka bisa menjadi masalah. Begitu juga dengan media sosial yang menggunakan KA untuk menampilkan iklan berdasarkan kebiasaan pengguna. Banyak orang tidak sadar bahwa KA memantau aktivitas mereka untuk menentukan iklan apa yang paling sesuai. Kesimpulannya, prinsip etika dalam penggunaan KA sangat penting agar teknologi ini dapat digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan siapapun. KA harus transparan dalam pengambilan keputusannya, sehingga pengguna dapat memahami bagaimana hasil yang diberikan KA diperoleh. Selain itu, harus ada akuntabilitas dalam sistem KA, sehingga jika terjadi kesalahan, ada pihak yang bertanggung jawab. Pengembang KA juga harus memastikan bahwa teknologi ini adil dan tidak diskriminatif dengan cara menggunakan data yang beragam dan representatif. Terakhir, privasi pengguna harus tetap dijaga agar data pribadi tidak disalahgunakan. Dengan memahami prinsip etika KA, pengguna dapat menggunakan teknologi ini dengan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian untuk materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.